Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto bersama dengan juru kamera Sadu Santo di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Baik, selamat siang Jessica. Ada berapa korban yang masih dirawat saat ini? Silakan. Ya, selamat Nata dan juga pemirsa. Selamat siang. Untuk kondisi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebanyak ada 14 pasien yang masih menjalani perawatan intensif atau perawatan inap di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sedangkan untuk data terakhir yang kami dapatkan, tepatnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi, sudah ada 29 pasien diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan jalan ataupun memang sudah diperbolehkan pulang. Sehingga untuk jika kita totalkan, sudah ada 43 pasien telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara untuk lainnya di Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Pertamina Jaya, informasinya saat ini sudah ada 14 pasien di Rumah Sakit Yarsi masih menjalani perawatan inap, sedangkan baru ada 1 pasien yang diperbolehkan pulang. Dan sementara untuk Rumah Sakit Pertamina Jaya masih ada 1 pasien yang dirawat inap, sedangkan untuk 6 pasien lainnya sudah diperbolehkan pulang. Sehingga memang dari Nata dan juga pemirsa, dari kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta di hari Jumat yang lalu ini memang sudah ada 96 korban yang terluka, yang informasinya ada yang mengalami luka ringan hingga sedang dan juga luka parah. Dan untuk saat ini pun informasi secara total sudah ada 67 pasien telah diperbolehkan pulang. Sehingga untuk saat ini baru masih ada 29 pasien yang masih menjalankan proses perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Jakarta maupun di Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Pertamina Jaya. Dan memang untuk informasi perawatan atau biaya perawatan bagi para korban ledakan SMA Negeri 72 yang terjadi hari Jumat yang lalu ini akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini memang disebutkan atau dinyatakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Sehingga Nata dan juga pemirsa, kita akan terus pantau perkembangan situasi khususnya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Apabila nanti ada kunjungan lagi dari para pejabat seperti hari-hari yang kemarin, kita akan terus pantau dan segera akan kabarkan ke Anda. Nata. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto bersama dengan juru kamera Sadu Santo melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk para korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Kementerian Sosial menjamin seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Setelah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, anak-anak juga akan mendapatkan dukungan rehabilitasi psikososial dan program pemulihan dari Kemensos secara bertahap. Menteri Sosial menyampaikan bahwa proses trauma healing akan dilakukan secara bertahap baik di rumah sakit, di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kemensos juga menegaskan bahwa pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Pemerintah akan bekerjasama dengan KPAI untuk memperkuat program edukasi dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang. Yang berikutnya juga yang perlu kami sampaikan, tentu pemerintah ya akan memberikan dukungan pembiayaan sepenuhnya. Nah, nanti mungkin berkolaborasi dengan Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung, kita akan berbagi tugas dan setelah itu juga Kementerian Sosial memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan setelah nanti dari rumah sakit ini, mulai dari rehabilitasinya, masa-masa pemulihannya, sampai nanti mungkin jika diperlukan dengan program-program pemberdayaan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kolaborasi sangat baik sekali. KPAI juga memberikan pendampingan setiap hari di sini untuk mengawal proses-proses penanganan medis dan tentu nanti akan sampai kepada tahap-tahap selanjutnya. Terkait dengan pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Reza Indragiri selaku psikolog forensik menjelaskan perundungan bisa menjadi titik awal terjadinya peristiwa ledakan kemarin. Dan selain itu dirinya menegaskan bahwa gagalnya generasi saat ini untuk tangani kasus perundungan di dunia pendidikan.
apa sebetulnya yang menjadi dasar atau yang bisa Anda jelaskan mengapa seorang anak ini bisa tega melakukan tindakan sekian ini terhadap teman-temannya? Tidak ada teori tunggal sesungguhnya yang bisa menjelaskan mengapa peristiwa semacam ini terjadi. Tapi hari-hari belakangan ini termasuk disampaikan langsung oleh Kapolri bahwa boleh jadi bullying merupakan titik awal bagi kita untuk memahami mengapa sampai terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan sekaligus mengerikan ini. Nah, kalau kita bersepakat bahwa bullying lah yang merupakan titik awalnya, maka boleh buat saya harus katakan dari pengalaman saya menangani sekian banyak kasus bullying, boleh jadi ini merupakan ilustrasi tambahan tentang betapa gagapnya kita, sekaligus betapa terlambatnya kita menangani situasi bullying. Akibatnya adalah korban bullying atau korban perundungan yang telah menderita sekian lama tidak menemukan telinga yang siap untuk mendengarkan masalahnya, tidak menemukan tangan yang bisa membantu mencari solusi atas persoalannya, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara kekerasan. Pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, KPAI pastikan proses belajar mengajar akan berlangsung secara daring. Psikolog akan mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar dengan fokus pemulihan psikologis. Pasca ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta, pemerintah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi memastikan kondisi korban terdampak. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban terdampak baik yang masih menjalani perawatan medis, rawat jalan, maupun korban yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara sterilisasi di lokasi kejadian tetap berlangsung hingga 3 hari ke depan sehingga aktivitas pembelajaran akan dilakukan secara daring dengan fokus pada pemulihan psikologis. Anak-anak yang masih dirawat, kemudian anak-anak yang sudah pulang ke rumah dan juga anak-anak yang ada di sekitar dan 780 anak lainnya. Semua harus mendapatkan pendampingan psikologis beserta guru. Guru juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. 17 guru sudah. Nah, sisanya masih ada total 42 guru. Jadi sisanya juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran dipastikan bahwa besok pembelajarannya secara online. Biar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu dan proses hukum di sini, misalnya sterilisasi dan lain sebagainya tetap berlangsung sehingga anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar juga nanti didampingi oleh psikolog. Selain siswa, pendampingan psikologis ini juga menyasar pada guru dan staf SMA N72 Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu.
Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan.